Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Berikut adalah perbandingan antara OSI Reference Model dan TCP/IP Conceptual Layer. Kalau OSI Reference Model pada lapisan dasarnya dimulai dari physical, lalu data link, lalu network, lalu transport, lalu session, presentation, dan yang terakhir application. Sedangkan TCP/IP paling dasarnya ini dimulai dari network interface, network, transport, application. Selanjutnya protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama, pada application layer. Di application layer pertama terdapat HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang dimana ini dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.ttp. Juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Lalu yang kedua ada FTP, File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dan disebut sebuah jaringan internet. Lalu yang ketiga ada NFS, Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Selanjutnya ada DNS, Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Lalu yang kelima ada POP3, Post Office Protocol, protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Yang keenam ada MIME, Multipurpose Internet Mail Extension, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Selanjutnya ada SMB, Server Message Block, protokol yang digunakan untuk mentransfer server satu file ke DOS dan Windows. NNTP, Network News Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Yang terakhir ada DHCP, Dynamic Configuration Protocol, layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Pada presentasi layer terdapat Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang bisa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. SNMP, Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya ada di session layer. Yang pertama ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. NetBEU, NetBIOS Extended User Interface, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada SP, Appletalk Data Stream Protocol. Berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. PAP, Printer Access Protocol, berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan Appletalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang terakhir ada SPDU, Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antar dua session service user. Lalu ada di transport layer,
Yang pertama ada TCP, Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol, protokol connection dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Lalu pada network layer, yang pertama terdapat IP, Internet Working Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasi data dalam paket yang disebut datagram. Selanjutnya ada ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga ada RARP, Reserve Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada ICMP, Internet Control Message Protocol, yakni mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang terakhir ada ICMP, Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Lalu pada data link layer terdapat PPP, Point to Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan SLIP, Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Lalu di Network Protocol terdapat Serial Line Internet Protocol, lalu ada Simple Mail Transfer Protocol, ada File Transfer, ada Library Directory Access Protocol, ada Secure Socket Layer, ada Simple Network Monitoring Protocol. Lalu juga ada masih Secure Shell, ada Post Office Protocol version, ada Internet Message Access Protocol, ada Internet Control Message Protocol, ada Point Point Protocol, ada Domain Name System, lalu juga ada HTTPS. Baik, itu tadi video untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika ada saran dan masukan bisa kalian kirimkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.